Assalamualaikum anak-anak ibu. Baiklah anak-anak, kita akan melanjutkan pembelajaran kita dengan diawali muatan IPA, yaitu tentang pengelolaan sampah dan barang bekas. Barang-barang bekas dan sampah dapat diolah dengan cara 4R, yaitu reuse, reduce, recycle, dan replace. Peran 4R ini bertujuan untuk mengurangi barang-barang bekas dan sampah dari aktivitas manusia. Reduce artinya mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Sampah yang dibuang ke lingkungan harus sedikit mungkin. Contohnya, kita lebih memilih membawa air minum dalam botol sendiri daripada membeli air minum dalam kemasan untuk mengurangi sampah. Selanjutnya yaitu reuse. Reuse artinya menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan, baik fungsi yang sama ataupun fungsi yang berbeda. Contoh, kita menggunakan kembali kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Recycle. Recycle artinya mengolah kembali sampah menjadi barang atau produk baru. Contoh, mengolah sampah organik menjadi pupuk kompos. Sisa-sisa kotoran hewan ternak dapat kita jadikan sebagai pupuk kompos. Selanjutnya yaitu replace, mengganti benda yang biasa digunakan dengan benda yang ramah lingkungan. Contoh, kita sebaiknya memilih menggunakan sapu tangan daripada tisu. Tujuannya untuk mengurangi sampah tisu. Kita lanjutkan pembelajaran kita muatan SBDP tentang menggambar objek benda. Kamu pasti pernah menggambar objek benda seperti pemandangan. Ciri-cirinya ialah adanya ilustrasi yang merupakan gambaran suatu benda atau kondisi lingkungan tertentu. Biasanya kalau gambar pemandangan, kamu dapat menambahkan beberapa benda di sekitarnya. Perhatikan cara menggambar berikut. Kita contohkan dengan gambar pemandangan pantai. Yang pertama, kamu harus menggambar sketsa pemandangan pantai terlebih dahulu. Lalu mulailah menambahkan gambar perahu nelayan. Selanjutnya, tambahkan sketsa tiang dan layar perahu nelayan. Lalu tambahkan gambar lain, misalnya pohon kelapa dan hewan-hewan laut seperti ikan, seafood lainnya. Kemudian, tebalkan sketsa dan hapuslah garis-garis yang tidak terpakai. Warnailah gambar yang telah dibuat dengan alat warna, bisa krayon, pensil warna, kuas, dan lain-lain. Dalam menggambar objek benda, kita membutuhkan teknik mewarnai gambar. Yang pertama adalah teknik blok. Teknik ini dilakukan dengan cara memblok atau menutup bidang gambar menggunakan warna tertentu dengan sapuan halus. Misalnya, kita ingin mewarnai gambar buah jeruk, maka kita bisa memilih warna oranye ataupun kuning. Kita oleskan dengan sapuan halus pada sketsa gambar. Selanjutnya yaitu teknik gradasi. Gradasi adalah susunan atau tingkatan warna. Teknik gradasi dilakukan dengan menyusun pewarnaan dari terang ke gelap. Misalnya mewarnai gambar daun dengan hijau muda dan hijau tua. Hasilnya akan menimbulkan susunan atau paduan warna yang indah. Selanjutnya yaitu teknik penghalusan warna. Teknik ini dilakukan dengan cara meratakan warna pada bagian-bagian yang belum sempurna. Misalnya ketika kamu mewarnai gambar dengan krayon, kita kikis bagian krayon yang tebal dengan menggunakan penggaris. Hasilnya warna gambar akan tampak rata, halus, dan rapi. Sekolah, biasanya kamu pernah melihat gambar karya temanmu. Apakah kamu pernah mengapresiasinya? Pasti pernah ya. Apresiasi adalah menghargai karya orang lain. Misalnya kamu berkata seperti ini,
Menurutku, gambarnya sangat detail dan terlihat hidup. Bentuk mahkotanya pun sudah sesuai. Nah, bagaimana apresiasimu terhadap gambar berikut? Menurut Ibu, gambar berikut sangat bagus dengan perpaduan warnanya. Selanjutnya, kita akan belajar IPS tentang kegiatan ekonomi dalam proses menghasilkan beras. Sawah awalnya dibajak menggunakan alat pembajak sawah. Lalu sawah ditanami tanaman padi. Kemudian padi dipanen oleh petani. Lalu padi dijemur oleh petani. Lalu beras dikirim ke pedagang berbagai wilayah. Nah, setelah itu beras kita beli dan kita sajikan menjadi nasi dan dapat dikonsumsi. Kegiatan ekonomi dalam proses pengolahan padi menjadi beras adalah yang pertama yaitu produksi. Contoh membajak sawah, menanam padi, memanen dan menjemur padi. Yang kedua yaitu distribusi, mengirimkan beras ke berbagai wilayah. Yang ketiga yaitu konsumsi, beras yang kita beli lalu kita makan. Itulah tadi kegiatan ekonomi tentang proses pengolahan padi menjadi beras. Kegiatan ekonomi yang lain contohnya yaitu proses pembuatan kain dan baju. Nah, sebelum menjadi kain dan baju, bunga kapas dipintal menjadi kapas. Kemudian kapas menjadi benang lalu ditenun menjadi kain. Lalu kain tersebut dibuat pola bajunya, kemudian dijahit dan menjadi baju. Nah, itulah tadi pembelajaran terakhir kita di tema 4 ini. Jangan lupa rajin membaca buku tema dan rajin belajar di rumah. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.